Yang pertama, firman Allah yang menjadi buku itu problem. Atau firman Allah yang menjadi kitab itu problem. Kedua, firman Allah yang menjadi manusia itu problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarkan berita-berita Islam agar selalu muncul dalam beranda depan media sosial kita semua. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Video ini berjudul Kisah Mu'alaf Profesor Menachem Ali. Jadi Bapak berdebat dengan almarhum Kiai Haji Abdullah Wasil Dengan surat menyurat. Secara surat menyurat? Iya, secara surat menyurat. 93. Menachem Ali sedikit dari filolog Indonesia, bahkan mungkin dunia. Saat ini yang menguasai ilmu perbandingan agama, khususnya agama Ibrahimik, sampai pada penguasaan bahasa naskah-naskah awal. Filologi pada umumnya dipelajari di dalam fakultas bahasa yang sangat dekat dengan sastra. Namun kajian filologi lebih dikhususkan untuk naskah yang berkaitan dengan fakta tulisan di masa lampau. Sebagai ahli manuskrip kuno, seorang filolog lazim menguasai banyak bahasa atau poliglot, termasuk bahasa-bahasa kuno. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya ini menguasai aktif ataupun pasif bermacam bahasa seperti Inggris, Arab, Ibrani, Prancis, Yunani, Latin, Sanskerta, serta beberapa bahasa daerah termasuk bahasa-bahasa kuno. Wisuda Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang, 24 Oktober 2003. Saya cari fotonya tadi nih. Mana? Lulusan dari sebuah sekolah tinggi Baptis Theological Semarang ini mendirikan Yeshiva Institute sebagai berkumpulnya komunitas untuk aktif dalam dialog keseharian dengan bahasa-bahasa asing. Menachem Ali bahkan eksplorasi bahasa apa sebenarnya yang dipakai Nabi Adam. Apakah sudah ada bahasa tulis semasa Nabi Adam? Ada yang mengklaim Amazik seperti riset Ibnu Khaldun, tapi ada pula yang mengklaim Arab pun Sanskerta. Semua masih dalam perdebatan. Kesimpulan menurut tulisan Ibnu Khaldun, bahasa tutur Amazik sudah ada di masa lalu. Saat ini Menachem Ali sibuk dakwah di masjid, di komunitas di Yeshiva Institute untuk mendidik masyarakat awam. Dalam video ini sebenarnya Menachem Ali tidak begitu enjoy menjelaskan tentang keperpindahannya menuju Islam. Namun untuk edukasi dan menghindari fitnahan tanpa dasar, akhirnya perlu menyampaikan kesaksiannya menjadi Muslim, tentu dengan disertai beberapa dokumen masa lalu untuk memperkuat pernyataannya. Sekitar tahun 1993 sebagai mahasiswa, Menachem Ali, seorang Kristen, sudah memulai perdebatan dengan almarhum Bapak Kiai Abdullah Wasian melalui surat menyurat dengan tulisan tangan. Dengan materi pada saat itu fokus dengan tema siapa yang dikorbankan dalam kisah anak Nabi Ibrahim antara Iska atau Ismail. Semenjak SMA, Menachem Ali sudah berkumpul mencari kebenaran dengan cara mengikuti berbagai kegiatan mendalam dalam agama yang terdahulu, mengikuti retreat, dan pada saat itu dibaptis di sebuah gereja di Surabaya. Ada nama gerejanya, siapa yang membaptiskan saya, kemudian gembala sidangnya siapa, saya bergereja di mana, itu ada datanya. Bapak masih ingat ya? Masih ingat, namanya masih ingat. Dan surat baptisnya itu ada. Dengan dua temannya yang lain, yaitu Bambang Nursena, Heni Sumali, Menachem Ali mendirikan ISCS, Institute for Syria Christian Studies. Bahwa saya ini bukan orang biasa pada komunitas itu, tapi menjadi salah satu di antara tiga serangkai ini. Semua hal yang terkait dengan dokumen kekristenan bahasa Syria pada awalnya dengan tujuan untuk menjembatani antara Islam dan Kristen. Kenapa disebut studi kekristenan Syria? Karena ini berkaitan dengan semua hal yang terkait kekristenan dalam dokumen bahasa Syria. Berbagai kegiatan disupport oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Bahkan inilah salah satu yang melatar belakangi LAI menerbitkan Alkitab bahasa Arab dengan penyusunan mirip Al-Quran, yaitu versi Arab bersanding dengan bahasa Indonesia. Jadi Alkitab ini terbit gara-gara acara ini atau gara-gara Pak Ali baca dalam bahasa Arab? Jadi ini adalah Alkitab bahasa Arab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia
supaya bisa dipahami, diakses oleh mereka yang muslim di Indonesia. Itu gara-gara setelah acara seminar ini Pak ya. Menachem Ali pada saat itu sebelum masuk Islam juga mengunjungi beberapa pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk mempresentasikan Islam Timur Tengah dengan harapan menghilangkan stigma bahwa Kristen itu agama yang dibawa oleh kaum penjajah. Di samping mendalami dan menganut Kristen yang taat, Menachem Ali juga mendalami agama Yahudi termasuk bahasa Ibrani, mulai dari berguru dengan seorang rabi yang mengurus sinagog di Surabaya sampai ke Maroko. Maroko adalah salah satu tempat berkumpulnya komunitas Yahudi terbesar ketiga di dunia setelah Israel dan Amerika. dengan Mama Rifka Seir. Di Surabaya Rifka ya? Seir itu seorang Samash. Samash itu semacam yang memelihara sinagoga di situ. Oh. Di Jalan Kayun nomor 4 Surabaya. Juga Jadi itu memang sinagog ya Pak ya? Iya, sinagog. Sinagog. Mereka juga mengajarkan Iya. bahasa Ibrani. Oh. Oke. Berapa lama Pak belajar bahasa Ibrani? Ya lumayan, nggak cukup setahun 2 tahun. Oh, di Maroko itu juga banyak orang Yahudi Pak? Banyak. Komunitas Yahudi terbesar ketiga. Oh, ketiga? Setelah Israel, Yaman. Amerika, Maroko. Selang 2 tahun setelah menyelesaikan kuliah di STT Semarang, Menachem Ali justru memutuskan masuk Islam. Pertanyaannya sekarang, kalau The Holy Bible atau Alkitab atau firman Allah yang menjadi buku, itu apakah disepakati oleh semua corak kekristenan seluruh dunia? Seperti tidak ya Pak? Enggak kan? Alasan utama mengapa harus meninggalkan agama yang lama ada 2 problem. 1. Pemahaman tentang firman Allah menjadi kitab atau disebut Alkitab. 2. Pemahaman tentang firman Allah menjadi manusia. Minimal kita tahu ada 3 kelompok besar, 3 denominasi besar. 1 kekristenan ortodok, kedua kekristenan Katolik, ketiga kekristenan Protestan. Jadi ada Kristen Ortodok, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Di dalam kekristenan ada 3 denominasi besar yang berbeda pendapat tentang yang disebut Alkitab atau disebut saat ini Holy Bible. Ada denominasi Ortodok, Katolik, dan Protestan. Kan nama kitab sucinya sama, Alkitab atau The Holy Bible. Tapi pertanyaannya, apakah isinya sama? Isi dari Alkitab dari masing-masing denominasi tersebut ternyata berbeda satu dengan yang lain. Ada Alkitab yang berisi 73 buku, ada yang 66 buku, dan ada yang 78 buku. Bahkan di luar itu juga masih ada beberapa versi isi Alkitab, seperti versi Ethiopia ada 81 buku. Semua kekristenan di dunia ini belum sepakat tentang mana Alkitab yang asli. Isinya diperdebatkan mana yang wahyu, mana yang bukan wahyu. Seperti perselisihan 7 kitab dalam Perjanjian Lama yang dianggap wahyu dalam Katolik, namun sebaliknya bagi Kristen Protestan. Jadi sampai sekarang masih diperdebatkan. Belum selesai, sampai sekarang itu belum selesai. Status mana yang wahyu, mana yang bukan, itu tidak ada titik temu. Pemahaman tentang firman Allah yang menjadi manusia juga terjadi perselisihan pendapat. Minimal ada 3 aliran besar yang berbeda. Kristen Unitarian yang mendudukkan status Yesus atau Nabi sebagai utusan. Yesus tetap dianggap sebagai ciptaan walaupun dianggap sebagai ciptaan yang mulia atau yang pertama. Aliran ini tidak mengakui Trinitas. Salah satu penganut Unitarian adalah saksi Yehova. Unitarian di sini maksudnya status Yesus itu hanya sebagai manusia biasa, sebagai nabi, sebagai rasul. Pemahaman tentang ketuhanan Kristen Unitarian ini hampir mirip seperti Islam. Yang kedua, Oneness. Aliran ini dalam memahami ketuhanan adalah berfokus pada Yesus. Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang bisa berkedudukan sebagai Tuhan Bapa atau Allah Bapa, atau sebagai manusia atau Allah Putra, atau sebagai Roh Kudus itu sendiri. Yang kedua, Oneness. Yang ketiga adalah aliran Trinitarian, memandang Yesus sebagai bagian dari Trinitas. Yesus bukan sebagai Bapa Allah, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan Yesus bukan Roh Kudus. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu atau Trinitas. Satu itu adalah 3 itu adalah 1. Ini yang disebut Trinitas. 3-3-nya ini nggak ada saling titik temu mengenai status Yesus. Berantem terus Pak. Kelompok gereja Ortodoks Syria dalam pemahaman ketuhanan hampir sama dengan Katolik, berada dalam jalur Trinitarian, namun dalam pembahasaannya mengikuti model yang berada di Timur Tengah. Contoh, frase penjelmaan Tuhan menjadi manusia dibahasakan dengan kalimatullah yang nuzul menjadi manusia. Jika ditelusuri pemahaman Tuhan menjelma menjadi manusia, tetap saja
sumber utamanya adalah filsafat Yunani. Baru tahu. Jadi ini data atau bukan ya? Ya ini udah bukti otentik ya kalau begini ya. Dan yang saya suguhkan ini sebagian data loh, bukan semua. Ini baru sebagian ya Pak. Oh, masih ada yang lain. Oh ada yang lain.